Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan mempresentasikan tentang hasil kerja kita, yaitu tentang aspek teknis dan operasi dari bisnis Bumbulisius. Sebelum kita lebih lanjut untuk membahas hasil kerja kita, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasdi Abdullah Fuadi dengan NPM 2330 191. Saya Risma Saida dengan NPM 233010135. Perkenalkan nama saya Rizky Ramadhan Putra dengan NPM 233011085. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Rahayu dengan NPM 2331066. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dengan NPM 233010082. Oke, Sir. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang penilaian hasil value. Dalam materi ini kita akan mencari lokasi usaha yang akan kita bangun. Nah, setelah kita mencari beberapa mall-mall yang ada di Bandung, kita ambil dua contoh, yaitu Paris Van Java Bandung dan juga Ciamplas Walk. Nah, eh, untuk penilaian itu dari berdasarkan pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, daya tarik lokal, dan juga lain-lain. Nah, untuk penilaiannya ini ada 30, 15, 10 dan lain-lain itu berdasarkan hasil subjektif dari kita. Kemudian kita mendapatkan angka tertinggi yaitu 100, angka tertinggi yaitu 91, maka kita memutuskan untuk mengambil di Bandung Indah Plaza karena memiliki nilai tertinggi. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang perbandingan biaya. Dalam tabel ada jenis biaya, yaitu bahan baku, bahan bakar, bahan listrik, biaya operasi, biaya umum, dan biaya lainnya. Kemudian di sini ada beberapa biaya-biaya. Kita mendapatkan data ini dari beberapa sumber. Setelah kita masukkan ke dalam tabel, kita cari nih biaya yang paling rendah, karena tentu dalam biaya itu kita akan mengambil biaya paling terendah agar lebih murah seperti itu. Maka didapatkanlah Bandung Indah Plaza 305. Dengan kompetitor lain ini paling rendah seperti itu. Selanjutnya, pada bagian ini kami menampilkan analisis ekonomi untuk menentukan lokasi dalam mendirikan toko Bomboloni. Kami membandingkan 3 lokasi yang berbeda, yaitu Bandung Indah Plaza, Paris Van Java, dan Ciamplas Walk. Yang pertama, dari segi biaya, Bandung Indah Oke. Selanjutnya, pada bagian ini kami menampilkan analisis ekonomi untuk menentukan lokasi dalam mendirikan toko Bomboloni. Kami membandingkan 3 lokasi yang berbeda, yaitu Bandung Indah Plaza, Paris Van Java, dan Ciamplas Walk. Yang pertama, dari segi biaya sewa, Bandung Indah Plaza sebesar 4 juta, Paris Van Java 3.200.000, dan Ciamplas Walk 3 juta. Untuk biaya tenaga kerja, Bandung Indah Plaza sebesar 2.800.000, Paris Van Java 3.800.000, dan Ciamplas Walk itu 3.600.000. Biaya pengangkutan Bandung Indah Plaza 450, Paris Van Java 700.000, dan Ciamplas Walk 600.000. Yang keempat ada biaya bahan bakar dan listrik. Bandung Indah Plaza itu 500.000, Paris Van Java 900.000, dan Ciamplas Walk 700.000. Yang kelima ada pajak dan perizinan. Bandung Indah Plaza sebesar 250.000, Paris Van Java 400.000, Ciamplas Walk 400.000 juga.
Total biaya operasi keseluruhannya itu Bandung Indah Plaza sebesar 8 juta, Paris Van Java 9 juta, dan Ciamplas Walk itu 8.300.000. Selain faktor biaya, kami juga mempertimbangkan lingkungan sekitar, seperti perumahan dan sikap masyarakat. Bandung Indah Plaza memiliki lingkungan dengan sikap masyarakat yang dinilai baik, Paris Van Java dan Ciamplas Walk dinilai cukup baik. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ciamplas Walk menjadi Berdasarkan dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bandung Indah Plaza menjadi lokasi yang paling efisien secara biaya dan berpotensi pelanggan yang lebih positif. Oke, tes suara saya ada ya. Oke, langsung masuk ke dalam tata letak fasilitas atau layout gitu ya. Nah, ternyata sepakat bahwasannya produk kami akan dijual di outlet yang ada di salah satu mall di Bandung yaitu BIP atau Bandung Indah Plaza. Kemudian di BIP sendiri sebenarnya menyewakan berbagai ukuran gitu ya. Nah, terkait hal ini kami sudah sepakati bahwasannya kami mengambil ukuran dari 5 kali 2 meter gitu ya. Nah, kemudian juga kami sepakati juga untuk layoutnya bahwasannya untuk penjualan ini kami diambil di 60% dan 40 untuk dapur kami kayak gitu. Nah, bisa dilihat ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian itu ya terkait daripada layout ini bahwasanya di situ ada display. Display itu merupakan hasil daripada bomboloni kami yang akan dijual gitu. Jadi sistemnya adalah langsung jadi tidak ada makan di tempat atau gimana, langsung aja diambil. Kemudian untuk kasir itu merupakan biaya orang yang akan melakukan transaksi terhadap konsumer gitu kan. Jadi ketika teman-teman ingin membeli, maka akan mengantri pada area kasir kayak gitu. Nah, untuk masuk area produksi, di sana ada mesin dan yang produksi. Nah, ini itu merupakan bagian daripada em, layout dapur kayak gitu. Itu ada mesin, ada oven dan sebagainya. Kemudian meja produksi merupakan proses di mana untuk mendukung daripada pembuatan pembeli kayak gitu. Ya, mungkin untuk penjelasannya boleh langsung ke OPC kayak gitu. Terkait dari layout seperti itu. Nah, masuk dalam OPC, komponennya kami jelas ada 2 komponen tambahan dari utama. Jadi komponen utama, komponen 2 tambahan lainnya yaitu ada varian A dan varian B. Varian A ini merupakan varian dari strawberry, B itu merupakan coklat. Nah, kalau kita lihat dulu di dalam, daripada komponen utama dilihat bahwasannya kami harus menyiapkan bahan terlebih dahulu. Banyak sekali bahan yang harus disiapkan. Jadi kami mempersiapkan itu selama 5 menit dengan seratnya 0% gitu ya. Kemudian juga kami akan olah nih. Ya, setelah diolah maka akan disatukan, akan dicampur dan sebagainya. Nah, kemudian masuk ke dalam tahap berikutnya yaitu pencetakan bentuknya. Jadi setelah diolah, kemudian sudah dicetak, maka harus dicetak untuk membentuk bomboloni gitu dengan waktu 45 menit kayak gitu. Nah, tapi setelah itu juga harus ada proses di mana kita harus melihat apakah sukses atau tidak daripada yang sudah kita buat. Nah, masuk dalam fermentasi. Fermentasi itu merupakan setelah kita menggunakan pencetakan sudah kita bentuk, maka itu harus kita tunggu beberapa menit gitu kan. Itu masuk dalam fermentasi untuk apa? Agar hasilnya itu bagus kayak gitu. Kemudian tambahannya lagi nih masuk ke varian A kayak gitu. Nah, varian A jelas karena kami strawberry, jadi ya kami menyiapkan bahan dari strawberry. Nah, kita motong sebagainya. Kemudian tahap berikutnya ada pencampuran gitu kan sebanyak 2 menit selama 2 menit dan sebenarnya itu 2% kayak gitu. Masuk lagi. Nah, setelah pencampuran maka ada pemanasan bahan. Jadi bakal dipanaskan gitu kan cair kayak gitu. Setelah itu baru masuk ke dalam proses pendinginan. Untuk waktunya terkait ada tertera gitu ya. Jadi 5 menit. Dan scrapnya tertera juga. Masuk dalam varian B tidak jauh beda dengan strawberry. Jadi kami harus menyiapkan bahan juga gitu ya, coklat. Kemudian kami campurkan lagi di panci dan kami panaskan. Setelah panaskan baru kita dinginkan. Seperti tidak jauh beda dengan strawberry. Proses itulah kemudian nyatu dalam proses berikutnya kayak gitu. Itu pemberian varian piping bag kayak gitu. Nah, setelah itu masuk juga nih sebenarnya ke dalam proses berikutnya yaitu pembangunan oven kayak gitu. Tertera waktunya juga, kemudian presentasinya juga tertera kayak gitu. Nah, setelah itu ada didinginkan setelah di oven bakal didinginkan mejanya kayak gitu di waktu 10 menit kayak gitu. Masuk ke dalam tahap terakhir yaitu finishing meja. Nah, finishing meja ini adalah proses di mana kita harus memaksimalkan sekiranya
em, proses sudah kita lakukan sebelumnya itu berhasil dengan atau enggak. Nah, betul ingat juga sesuai dengan KPT kita, yaitu kami memproduksi 100 biji per hari, kayak gitu, 100 boli per hari. Nah, juga ditambah perhitungan-perhitungannya daripada si scrap-scrapnya, dan juga mengenai daripada mesin dan sebagainya akan dijelaskan oleh rekan saya di berikutnya. Boleh, mangga dilanjut. Oke, selanjutnya di sini ada biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku ini kita tentukan berdasarkan OPC tadi. Nah, untuk biaya bahan baku ini kita ada tepung, gula pasir, ragi, susu bubuk, telur, margarin, garam, minyak goreng, gula halus, dan juga selai atau isian. Dan untuk kuantitasnya sendiri itu kita berdasarkan produksi selama 1 hari. Untuk tepungnya itu kita 6 kilo, gula pasirnya 1 kilo, raginya itu 107 gram, dan untuk susu bubuknya itu 1 kilo, telurnya itu 11 butir, margarin 1 kilo, garam 1 kilo, minyak goreng 11 liter, gula halus 1 kilo, dan selanya itu kita pakai 2 kilo. Dan untuk biayanya bisa dilihat sendiri di sini, untuk biaya total itu sebesar 638.187. Itu bisa jelas. Nah, selanjutnya ada biaya mesin produksi. Nah, untuk menunjang produksi kami, kita memerlukan mesin. Yang pertama itu ada mixer spiral untuk kapasitas 6 liter sebesar harganya itu 2.400.000, dan juga ada fermentation cabinet. Nah, ini tuh untuk berfungsi setelah bomboloni yang sudah diaduk, kita kan fermentasi terlebih dahulu. Dan juga ada meja kerja untuk penunjang lainnya, dan juga ada loyang, cooling rack, kulkas, peralatan tangan, dan oven. Dan untuk biayanya bisa dilihat sebesar 44.500.000. Oke, selanjutnya itu ada analisis biaya gitu. Di analisis biaya ini ada beberapa komponen ya. Yang pertama itu ada bahan baku awal, peralatan dan mesin, sewa tempat 1 tahun, kemudian perizinan dan administrasi, desain dan renovasi outlet, dan yang terakhir itu ada promosi awal. Nah, di sini dari rinciannya juga gitu ya tertera. Untuk bahan baku awal itu biayanya sekitar tadi sudah dijabarkan gitu ya. Ini hanya sekedar rangkuman saja gitu ya. Di sini ada 638.000 sekian. Nah, di sini semua biayanya itu terlampir, dan total keseluruhan biaya awal itu ada di 111.138.187 perak. Nah, sekian gitu. Untuk presentasi pada hari ini paling cukupkan sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.